Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal din ribatan matinan qawiyan baina qulubil muslimin. Walhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-lailata rahatan lil anam. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Faqad qala jalla jalala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran wahid wa salasin. Para jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur yang tiada tara. Ungkapan syukur yang mendalam, yang terus-menerus kita munajatkan dalam setiap ungkapan kita, dalam setiap sikap kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini masih memperkenankan kepada kita semua anugerah kesehatan, keberkahan, usia yang dilebihkan dari yang lain, yang mana kalau kita berbicara tentang syukur, maka tidak boleh berhenti. Yang sering kita diperdengarkan dan diulang sampai 31 kali di dalam surah Ar-Rahman. Ayat ini sebenarnya menyinggung kita semua, karena mesti diulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Diulang sampai 31 kali terhadap 31 kali hal yang berbeda. Bukan berarti urusan agama ini cuma 31, tetapi mencakup segala hal, mulai dari perkara gaib, perkara muamalah, ya, perkara hubungan kita sebagai khalifah, perkara hubungan kita sebagai hamba Allah yang hina, perkara hubungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai, dalam bahasa psikologinya namanya zon politikon. Ya, yang biasa belajar mungkin ingat-ingat pelajaran SMA-nya. Zon politikon itu artinya makhluk sosial. Kita pasti butuh akan orang lain. Kita pasti butuh akan kehadiran orang lain di dalam hidup kita. Di dalam hubungan bermasyarakat kita butuh orang lain. Di dalam beragama kita juga butuh orang lain. Namanya orang lain pasti memiliki perangai, tabiat, dan hobi yang berbeda-beda. Tidak bisa dipaksakan, tetapi menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada yang orang terlalu baik, ada orang juga yang mungkin menurut kita tidak terlalu baik. Ada orang yang pintar sekali, ada yang sedang-sedang, ada yang tidak terlalu pintar sekali. Kebiasaan kita adalah segera mengambil kesimpulan dan segera menilai madongo metoro. Padahal sebenarnya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berbagi.
Dalam hadis diberikan perumpamaan, kita yang hadir di sini insya Allah punya ilmu. Kalau ilmu itu tidak terbagi, maka kita seperti pohon yang besar yang tidak berbuah. Ya syukurlah mungkin bisa orang bernaung di bawahnya, tapi tidak ada nikmat yang lain yang bisa diambil selain accinaunan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang ada pada diri kita yang tidak diajarkan, yang tidak diimplementasikan, yang tidak dibuktikan, maka seperti pohon yang tidak memiliki buah. Pohonnya besar, rindang luar biasa, tapi tidak ada yang bisa diambil darinya. Pertanyaan sederhananya, berapa banyak ilmu yang kita dapatkan lewat mimbar ini? Berapa banyak kalimat-kalimat indah dari ayat-ayat Al-Quran, dari ahaditsun nabawiyah, dari hadis-hadis Nabi yang disampaikan para asatid, yang disampaikan para ustadz, memberikan nasihat tanpa pamrih, menyampaikan kebenaran yang sudah kita teruskan. Ada kekhawatiran ya, setelah mendapatkan ilmu dalam majelis-majelis ilmu seperti sekarang kita belajar bersama, begitu sudah sholat isya, assalamualaikum, assalamualaikum, kembali ke rumah, lalu istri bertanya, agak dendeng ceramah ustaz sih kada agak ngarir, kita bahani secara langsung. Ya. Lihat saja, ada itu teman yang shooting, ada itu channelnya. Salah satu contoh, negara kita ini memberangkatkan kurang lebih 200.000 orang haji dalam 1 tahun. Tidak usah disinggung dulu soal korupsi hajinya. 200, kurang lebih 250.000 dengan petugas-petugas hajinya. Petugas-petugas hajinya dibiayai oleh negara. Maksudnya dibiayai oleh negara, diambil dari uang haji untuk memberangkatkan ribuan petugas, termasuk yang bicara sudah 2 kali dibiayai oleh negara menjadi petugas haji. Berterima kasihnya kemana? Berterima kasih kepada jamaah haji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seleksi yang panjang dan berliku. 250.000 orang per tahun. Kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, berarti 250.000 orang yang meneteskan air mata begitu pertama masuk ke Babus Salam, masuk ke pintu Ka'bah, melihat Ka'bah. Ya, ada yang menangis keras, ada yang tidak, ada yang dipaksa-paksa juga menangis karena temannya menangis. Tapi apapun itu pasti tergugah ini, membuncah perasaan. Karena terlalu senang, atau karena jalan-jalan itu pernah ditempuh oleh Rasulullah, atau karena perjuangan yang luar biasa, menghabiskan energi, meneteskan air mata, meneteskan puluh dan meneteskan darah, membuat Islam ini li'ila'i kalimatillah mencapai derajat kemenangannya yang kita tinggal menikmati. Kalau 250.000 orang per tahun yang meneteskan air mata ketika berada di sekitar Ka'bah, berarti dalam 4 tahun ada 1 juta orang yang meneteskan air mata bahagia dan terharu di depan Ka'bah. Dalam makna yang lain, dalam 1 juta, dalam 4 tahun ada 1 juta orang yang pasti dengan imannya dan agamanya dan kebahagiaan luar biasanya bertahniah kepada Allah, meneteskan air mata. Ya Allah, saya sampai di tanah haram ini, saya sampai di tempat yang diperjuangkan oleh Rasulullah, saya sampai di tempat makam Ibrahim ini, dan nyaris tidak ada orang yang mau ketinggalan untuk tidak sholat jamaah karena pahalanya 100.000 kali lipat. Dalam kurun waktu 4 tahun negara kita ini mendapatkan 1 juta orang baik. Kenapa saya bilang orang baik?
Banyak orang, banyak uangnya, belum memiliki panggilan. Otomatis kalau dia berangkat ke terpanggilan, apapun alasannya, ada juga yang memang mau secara langsung di sana, ada juga yang mau mengatakan itakahe, apapun itu yang pasti, dia pasti berdoa. Dan doanya pasti yang indah-indah. Terutama katanya orang di Jabal Rahmah, yang sampai sekarang tidak jelas sejarahnya. Cuman katanya di situ bertemu Adam dan Hawa, iya sirona lapau, tapi tidak ada nas yang sari, tidak ada dalil yang sangat asli bahwa memang di situ ketemu. Apa yang terjadi? Setiap saat selalu ada KTP warna biru di situ dibuang. Ya. Padahal pulang urus lagi di Capil, katanya hilang, dibuang di tubuhnya Arafah. Saya tidak tahu apa maksudnya. Baik. Kalau dalam jangka 4 tahun ada 1 juta orang baik, berarti ada 1 juta orang yang menjaga ibadahnya. Ada 1 juta orang yang mengawal tetesan air matanya di hadapan Ka'bah, berjanji, berikrar, berdoa, meminta kepada Allah, saya punya maksiat, maksiat lisan saya, maksiat mata saya, maksiat telinga saya, maksiat kaki saya, maksiat yang ya Allah Adam pengeka. Di depannya multazam, merengek, menangis, meminta kepada Allah diberikan pengampunan. Maka kalau dalam kurun waktu 40 tahun berarti sudah 10 juta orang baik di negara kita. Masjid sebenarnya sudah tidak muat lagi. Kalau betul-betul kita bisa memahami itu. Maka malam ini kita mencoba sedikit bagaimana meneladani Rasul Al-Mustafa, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hal. Karena Rasulullah adalah pemimpin yang sempurna dan paripurna, semua ada pada dirinya. Ada yang mengatakan jangan campur adukkan agama dengan perdagangan. Nah, Nabi terpadangka. Karena dagangannya sebagai seorang karyawan mendapatkan keuntungan, akhirnya majikannya melihat sudah banyak keuntungannya, kalau begitu Muhammad lamar saya, dan tidak memberikan pinjaman kepada karyawannya karena dia sudah lihat bahwa Rasul Muhammad ini sudah memiliki penghasilan yang luar biasa. Yang mau dilamar oleh Rasulullah adalah majikannya Khadijah. Namanya majikan dilamar tidak mungkin uang panainya sedikit. Bos ini yang mau dilamar. Ini adalah cara-cara kerja orang kafir mencoba memisah-misahkan. Padahal di dalam lini apa saja, bahkan mohon maaf, di tempat-tempat seperti diskotik ada agama di situ. Kenapa? Ada kebaikan. Ya. Kenapa? Pelayannya pakai dasi, pakai jas. Belum tentu dia di rumahnya, padahal yang disiapkan di situ adalah botol-botol minuman keras dan sebagainya. Nanti bilang kenapa Ustaz tahu? Ya, saya pernah belajar di luar negeri dan melihat begitu rapi. Ya. Artinya apa? Ada kebaikan di situ. Mereka tahu. Kenapa orang-orang di Eropa lebih mengandalkan tentang namanya body language, ya, bagaimana bahasa tubuh, bagaimana dia bersikap tanpa perlu berbicara, dia antri. Kalau belum gilirannya dia akan sabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu di Sinjai saja mungkin pernah lihat contoh, susah sekali orang mau antri di ATM. Apa yang terjadi? Mahkamah mana? Ya, saya yakin yang biasa tarik ATM tidak mau menunggu di luar, masuk semua, sehingga yang menarik kadang nah itu matu saldona kada 50 man disebut. Ya. Padahal ini privasi. Saya juga terkadang mau protes, tapi harus kita yakini bahwa ini dakwah yang harus jalan, bahwa namanya antri, orang masuk di ATM itu ada privasinya orang, jangan diintip-intip. Ini tidak masuk di belakang kita.
Setengah memang kada 50 menit sebusal dono sase malu-malu juga, tidak mungkin kita mau tutup layar seperti ini. Padahal bisa antri, atau kita yang sudah antri tiba-tiba ada orang datang, kita ada Ustaz. Dia bilang Ustaz terus pindah ke depan. Apakah pendidikannya yang salah? Tidak, setannya yang dahsyat. Kita diajar etika. Kita diajar bagaimana berakhlak. Disampaikan, bukan berarti tidak sampai dakwah kepada kita, tapi setannya yang dahsyat. Karena berupaya untuk menjerumuskan kita. Contoh yang lebih luar biasa, yang kabar terbaru, sudah berbulan-bulan rancangan undang-undang. Ini sedikit keluar dari materi supaya kita paham. Rancangan undang-undang tentang perampasan aset sampai sekarang tidak bisa selesai. Kenapa? Karena yang mau merancang undang-undang juga akan terkena di dalamnya. Sebelum dia menjadi pejabat berapa hartanya, setelah dia menjadi pejabat berapa hartanya, berapa gajinya per bulan, kalau ada lebih rampas yang lain. Kalau dia punya perusahaan berapa akan dihitungkan, oh lebih. Siapa yang paling pertama kena? Yang membuat rancangan itu sendiri. Makanya berbulan-bulan tidak selesai. Kenapa? Karena objeknya adalah mereka yang akan membuat itu. Tapi kalau kepentingan, ini baru rancangan undang-undang tidak selesai. Tapi jika kepentingan kekuasaan, undang-undang bisa dirubah. Wapres kita lolos. Walaupun ketua Mahkamah Konstitusi yang ketuk palu diberhentikan, tapi palunya sudah terlanjur diketuk. Nggak bisa. Tidak segampang itu. Mau urusan dia punya ijazah palsu saja, sudah lolos. Ya. Kita ini cuma teriak-teriak saja, berdoa saja. Sudah seperti itulah. Maka pelajaran yang luar biasa, kalau Anda mau melanggar, tapi kiriman kamu dikit atau dek, kalau tidak jangan. Sudah seperti itulah. Jadi biasanya tergantung kepada kepentingan. Maka bagaimana menyikapi? Kita sabar, mendoakan. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah, disandingkan antara Al-Anfal ayat 25, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum, ya, Al-Anfal ayat 25 yang menyatakan bahwa ketika datang bencana, dia akan mengenai semua, tidak pilih merek. Orang baik, orang salah, orang setengah baik, semuanya akan kena. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kalau azab itu datang? Nah, kami yang ahlul ibadah, kami yang rutin jamaah, kami yang rutin mengaji, nah kena tonil. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis Ahmad, innallaha idza anzala ala qaumin adaban asabal adamu mimma kana fihim thumma bu'itsu ala niyatihim. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, azab itu tidak pilih merek, semuanya kena. Anggaplah mungkin kita tidak mendoakan, di sekitar sini azab itu datang, antara yang hadir di masjid ini dengan yang tidak, semuanya kena. Mungkin kita mati semua, tapi Rasulullah memberikan garansi, sama mungkin cara kita mati, tsumma bu'itsu ala niyatihim, tapi mohon maaf, kita beda saat dibangkitkan. Ya, kita beda saat dibangkitkan. Akan dipilih siapa yang betul-betul menerima kebenaran itu dengan baik, siapa yang kebaikannya terkontaminasi dengan kepalsuan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Percaya, yakini akan satu fitnah, akan satu azab, akan satu musibah. Kalau dia datang, dia tidak cuma mengenai orang-orang yang jahat, orang baik pun akan kena. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW saat menjadi teladan,
di mana yang menginspirasi menjadi asbabun nuzulnya surah Al-Imran ayat 31 yang tadi kami bacakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ila akhiril ayat. Ayat ini turun menguji kualitas keimanan orang-orang Arab saat itu, termasuk orang Yahudi yang menyatakan diri Allah saya, Allahmu juga, bahkan kami ini anak-anak Tuhan. Orang Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, saking meyakinkannya bahwa saya juga bahkan lebih beribadah kepada Allah dibanding Anda. Mengklaim dirinya sebagai anak Tuhan. Maka ayat ini turun untuk menguji kualitas keimanan Yahudi dan semua kaum muslimin. Allah berfirman, "Qul Muhammad sampaikan, in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian semua termasuk kita ini betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang engkau persaksikan, sebagaimana yang engkau proklamirkan, sebagaimana yang engkau umumkan, maka Allah memerintahkan kepada Muhammad, Muhammad sampaikan kepada mereka, kalau engkau betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Bentuk daripada kecintaan itu, kata Allah, disampaikan lewat lisan Muhammad, at-Juwairiyah. Nah, pertanyaannya, apakah mereka mau ikut? Ini ayat menyinggung tentang pernyataan mereka bahwa mereka juga adalah hamba Allah. Maka Allah menyampaikan ungkapannya lewat lisan Muhammad. Muhammad sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada kaummu, kaum muslim ataupun Yahudi yang ada di Madinah, sampaikan kalau engkau merasa menjadi bagian tidak terpisah sebagai orang yang mencintai Allah, fattabi'uni. Sekarang pertanyaannya, maukah engkau mengikutiku? Jangankan orang Yahudi, orang yang mengaku Islam pun juga masih banyak yang belum siap. Padahal saya yakin kalau malam ini ada yang menghina Muhammad, kita keluar pasti kita bikin rusuh, kita lempar, kita bakar, kita bunuh kalau perlu, kita, karena kita paham jaminannya. Tapi di sisi yang lain, kalimat fattabi'uni di sini, seperti apa kita mengikutinya? Kalau perlu-perlu saja, atau kalau banyak orang, atau kalau kurang orang? Karena mohon maaf, banyak orang yang mengencangkan ikatan agamanya kalau banyak orang. Nah, pitangnya di pada narupa tahu, isa masih jiro, ajak mau ganggu. Atau mungkin dia mengatakan, mohon maaf, jamaah saya sudah bagus, karena kebetulan banyak orang. Kalau tidak, detok apa nama digaga cek di semua. Maka ada kalimat sederhana yang selalu kita ungkapkan, sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Kita banyak-banyak sadar diri, banyak-banyak keuntungan. Kita yakini bahwa satu lembar mengaji belum cukup, tambah 2 lembar. Kenapa? Pahalanya juga akan bertambah. Ternyata 2 halaman tidak cukup, kasih cukup 3 halaman. Tapi ingat, kebaikan yang akan kita lipat gandakan itu akan diganggu. 2 lembar, datang bisikan, 2 lembar, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba meriang, tiba-tiba ada macam-macam. Berbagai macam cara untuk digagalkan namanya kebaikan. Memang agak berat. Maka sambungan daripada ayat ini, Rasulullah SAW setelah menyampaikan bahwa bentuk kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala buktikan dengan mengikuti saya, mengikuti apa yang saya sampaikan, mengikuti sepak terjang saya, mengikuti bagaimana Rasulullah bermuamalah, mengikuti bagaimana Rasulullah meladeni anak dan istri-istrinya, mengikuti bagaimana Rasulullah
memulai pakaian, mengikuti bagaimana Rasulullah ketika berada di tempat ibadah, mengikuti bagaimana Rasulullah ketika berada di pasar, mengikuti bagaimana Rasulullah ketika berada di perniagaan, mengikuti bagaimana kejujuran Rasulullah dalam berdagang, mengikuti bagaimana kezuhudan Rasulullah, menghargai sesamanya, bahkan dia tidak muslim sekalipun punya tempat di hati Rasulullah SAW. Pertanyaannya, yang mana kita mau ikuti? Setengah-setengah, separuh atau seperempat? Apa janji dan jaminan Allah setelah Allah menyampaikan kepada Rasulullah untuk menyampaikan bahwa ikuti saya, yuhibbukumullah. Allah menjanji, ya, inna wa'dallahi haq. Ingat, janjinya Allah bukan janji-janji caleg, bukan janji pemerintah. Yuhibbukumullah. Kalau kita sudah meyakinkan diri, memantaskan diri kita mencintai Allah, lalu ikut sebagaimana perintah Rasulullah SAW untuk kita ikuti sepak terjangnya segala halnya, yuhibbukumullah. Allah balik mencintaimu 100%. Udah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta, kecil ini dunia. Pertanyaannya, sampai malam ini apakah kita merasa dicintai? Kemarin ada orang meninggal, kenapa bukan kita? Karena Allah masih sayang. Bukan berarti Allah tidak sayang yang meninggal. Mungkin Allah sayang supaya tidak bertambah dosanya, Allah cukupkan karena melihat sudah cukup amalannya. Kalau sampai detik ini kita tidak yakin bahwa kita hidup, bisa bernapas, bisa berbuat, dihargai orang, punya anak, punya keluarga, punya famili, ada orang-orang yang datang bersenyum, lalu kita tidak anggap bahwa Pam masih puang, mestinya kita mati kemarin. Berapa banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang tidak kita sadari, yang dicita-citakan oleh orang lain. Kita sehat malam ini, menangis orang sakit di rumah sakit meminta tukar tempat. Bayangkan doa-doanya orang yang ada di UGD, doa-doanya orang yang ada di ICU. Tidak ada doa yang lain, ya Allah elok sama sengke. Itu saja dulu. Bukankah ini pertanda bahwa ini bagian dari cara Allah mencintai kita? Maka kondisi dan keadaan biarkan dia berjalan sebagaimana air mengalir. Tidak usah habis waktu mengkritisi kenapa dunia seperti ini, kenapa Indonesia begini, kenapa Sinjai. Sudah, kita berbuat dalam kapasitas diri kita saat itu. Bukan mereka yang mengatur rezeki kita. Kami buktikan. Maka saya terkadang mohon maaf buat saudara-saudara kami yang pegawai, yang PNS. Kalau sudah mendapatkan penghasilan, bahkan sudah pensiun, masih ada penghasilan lalu masih galau, maka dari bansana ini yang nyaris tidak punya penghasilan. Padahal mestinya bersyukur karena posisi Anda yang ASN ini dirindukan berbagai macam orang, bahkan menyiapkan budget yang tidak sedikit untuk sampai kepada posisi itu. Jadi biasa kalau ada yang konsul yang agak jam-jaman tak aparat kisah yang kagaji tangka letuk jimatin kamu pagaji tak. Kenapa masih pusing Pak? Ada orang yang di pinggir jalan nak turun di sisi. Nyenyak sekali tidurnya. Kenapa? Karena Allah tidak cabut kebahagiaannya. Karena dia mensyukuri apa yang ada. Baru Allah memperlihatkan rasa cintanya. Yang paling dahsyat, wa yaghfira lakum dzunubakum. Ini yang paling dahsyat. Setelah kita konsisten memperlihatkan tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah mencintai kita. Dan yang paling dahsyat dari cinta, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta, yaghfir lakum dzunubakum. Mungkin sebelum maghrib majak kafan movie, mungkin sebelum maghrib masih ada orang yang kita, mungkin dalam hati kita
jengkel, atau kita melintas di depan kita nabung beta, kasih soleh, atau mungkin melintas persaingan, baras sembaran, pokoknya. Tapi kita kembali ke tempat ini, Allah membuktikan rasa cinta, dan cinta itu menghasilkan yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kita. Coba dari pagi kira-kira di antara kita siapa yang tidak berdosa? Napa pas sedih? Ya, saya selalu mengungkapkan hal-hal sederhana. Kita diajarkan bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini tidak bangun tidur betul apa? Iga anu matama, iga wi amat tama. Langsung baca status. Wah iya ro kapan singgur ro? Baru-baru bangun. Padahal orang bikin status ini, dia yang tersinggung. Pagi hari diajarkan Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Keluar meninggalkan rumah, barusan kita meninggalkan rumah, dari rumah ke masjid ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala, ya Allah usurana manat. Saya keluar tinggalkan rumah, saya tidak ada dalam rumah, saya serahkan sepenuhnya, saya yang keluar, apapun kejadian ke depannya, purani usoronan, apapun kejadian yang ada tinggal di belakang, saya sudah serahkan. Kita naik ke kendaraan, kita diajarkan Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi anna bu'dahu. Pendekkan jarak yang jauh. Cuman jaraknya cuma setengah kilo, bisa juga kecelakaan orang kok setengah kilo. Doa ini tidak mengatakan perjalanan jauh dan perjalanan panjang, perjalanan jauh dan perjalanan pendek, pokoknya berkendara. Sederhana sekali, tapi kita diganggu oleh setan. Tidak usah baca, mak depemu, masuk ke WC. Ya kalau kaki kita alhamdulillah sudah mungkin bisa dikontrol, tidak mungkin kaki kanan, biasa upah setak balik, masuk kiri keluar kanan, masuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Biasa banyak yang baca begitu masuk begitu keluar, nah lupa ini kira agak alhamdulillah, padahal bacanya gufronak. Ya silahkan kalau mau alhamdulillah, bayangkan kalau masuk ke dalam dan yang mau keluar tidak keluar, apalah lumpuh. Sederhana seperti itu. Cuman terhadap perkara-perkara yang kecil saja seperti ini, ketika kita abai, bagaimana kita akan merangkai umat ini dengan segala bentuk kemajemukan yang ada di dalam, pemahaman-pemahaman yang ada. Baru urusan maulid sirukai ini tahu. Padahal silakan yang mau laksanakan, silakan pertanggungjawaban, yang tidak juga silakan bertanggungjawab, selesai. Seolah-olah tidak ada lagi toleransi. Dan Allah tidak tanya nanti ketika kiamat, Anda membesarkan basmalah atau tidak, Anda maulid atau tidak, Anda Isra Mi'raj atau tidak, Anda nuzulul Quran atau tidak. Yang pertama kali tidak, Anda salat atau tidak. Setelah itu baru diatur teknisnya, bagaimana salatmu, apakah seperti salatnya Rasulullah atau tidak. Bagaimana caranya? Bukan baca, bertanya. Kata Naromatu Tanah Sumpajana, alhamdulillah puluhan tahun tapi tidak pernah di saf depan, sesekali di saf depan, supaya kita rasakan juga bagaimana pahalanya berada di depan, dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang dahsyat. Jadi sumber daripada kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hadiah yang terindah kepada kita, ya ghafir lakum dzunubakum. Dzunub kalimat jamak. Allah menggugurkan, Allah mengampuni dosa-dosa dan dosa kita. Dosa mata, dosa prasangka, dosa pendengaran, dosa lisan, dosa pangkaukan, dosa sikap, dosa perdagangan, dosa perniagaan, dosa karena cuaca, dosa karena macam-macam, dan semuanya ada. Kalau masih belum yakin, ayat ini ditutup dengan kalimat wallahu ghafurur rahim. Ingat, Allah maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Kalau sudah memahami bahwa Allah penerima taubat, jangan berhenti bertaubat.
Kalau Allah Maha menerima taubat, mana menerima? Masa mungkin ada di antara kita yang tidak mau memberikan maaf kepada saudaranya, sementara Allah sendiri membuka pintu maaf seluas-luasnya untuk kita. Lalu kenapa kita tidak bisa membuka pintu maaf kepada orang lain? Mohon maaf, di dalam hati tak pasti ada 1-2 orang yang kita jengkel, atau ada 1-2 orang yang kita benci. Di dalam ayat yang lain menyinggungkan itu. Mungkin Allah tidak menunggu hasil pahala daripada jihad kita, Allah tidak menunggu hasil pahala daripada puasa dan zakat kita, tapi Allah menunggu permintaan maaf kita kepada saudara kita. Jangan sampai itu yang menghambat pahala-pahala yang besar. Memang berat, memang berat. Tapi tidakkah kita ingin berharap bahwa ada nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan menjadi penggugah kebaikan kita selama ini. Belum lagi kalau was-was kita. Anak saya 11, anaknya orang kurang lebih 300, masih terkadang juga ragu. Bagas salah makmum. Ada orang bilang, Ustaz jangan diulang. Bukan, usiku buat nafsi. Saya mengingatkan buat Anda dan buat saya sendiri. Anak saya penghafal Quran, saya bilang kalau engkau berhenti berdoa, anak saya tidak akan terampuni walaupun engkau penghafal Al-Quran. Kalau engkau menghafal Al-Quran 30 juz, memang engkau letakkan mahkota di atas kepalaku, tapi ketika berkurang kualitas hafalanmu, engkau sendiri yang pecahkan mahkota itu di atas kepalaku. Menangis. Tidak gampang ternyata. Iya. Kita orang tua ini, satu-satunya hadiah terindah adalah anak yang selalu mendoakan kita. Coba kontrol itu doanya anak-anak. Jangan sampai hari ini dia tidak mampu mengucapkan Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba tatanaimu, ajak mana lupain. Itu doa yang investasi luar biasa. Jangan cuma diajarkan waktu kecil. Saya sampai maghrib ini barusan, abah saya juga ustaz, dan saya masih doakan. Karena mungkin ada kesalahan yang kami tidak tahu, atau mungkin ada pahala yang menurut Allah belum maksimal, kami doakan selama sangkakala belum tertiup. Karena kenapa? Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin luar biasa godaannya. Cuman Allah tidak membuka ini tabir-tabir. Mungkin di antara kita berpikir, masa nanti itu Pak Ustaz, oh mohon maaf, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang selamat, kami yang mungkin celaka. Maka selalu meminta kepada Allah, meminta kepada semuanya untuk saling mendoakan. Kenapa? Kita punya kesempatan yang sama. Jangan pernah mengatakan madesitanya ini. Kita punya kesempatan yang sama untuk masuk di surga yang tertinggi. Agak ya kasih dapat balu-balu. Oh, tidak seperti itu. Ingat coba. Selalu kita baca setiap malam Jumat di akhir surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tegas dan jelas, orang yang beriman, kita semua insyaallah, wa 'amilus salihat, dan berupaya membuktikan iman dengan amal saleh, berupaya membuktikan. Mungkin hari ini belum bisa kita buktikan. Mungkin hari ini belum bisa kita maksimalkan kepada istri dan anak-anak kita, tapi setiap saat memperingatkan, menegur, enak pada cengnya nak apa iya tuh matu nasi sapong Allah Ta'ala, perbaiki tutup auratmu, istriku, anakku, cucuku tuh. Jangan berhenti. Kenapa? Karena kita punya kesempatan yang sama. Mungkin kami ini bisa iri, ini tona silada macerama, ini tona silada membaca kita, sementara kita sama-sama punya kesempatan yang sama. Karena Allah tidak lihat apa profesi kita. Yang akan dilihat oleh Allah adalah ketika kita berikrar tentang keimanan, lalu Allah akan lihat wa amilus salihat, dan membuktikan keimanan itu dengan amal saleh. Yang dimaksud dengan amal saleh tidak keluar dari lisan kecuali ungkapan kebaikan, tidak melihat kecuali penglihatan-penglihatan yang baik, tidak mendengar kecuali pendengaran-pendengaran yang baik, tidak melangkahkan kaki kecuali ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Maka butuh direm-rem. Jangan sampai keluar kata lalu mengiris sembilu. Al-kalamu yang ma la yanfuduhul ibar. Dalam
dalam hadis, ungkapan ini bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Hati-hati. Maka selalu minta maaf. Belum ada jaminan si tampek tudang, ternyata yang di samping ini jengkel sama kita, padahal selalu senyum. Mungkin ada kata-katanya dulu, maka selalu bermaaf-maafan setiap ketemu. Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Kalau kita mau urai, kenapa silaturahim itu menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin terpisah dari diri kita. Rahim di dalam ini diidentikan dengan bahasa perempuan, saking dekatnya. Tapi dekat sekali bisa menjadi musibah, karena kita tulis suruntu silomok masuk pajak, belum tentu terjalin silaturahim. Si tampil masuk pajak. Yang dimaksud terjalin silaturahim bukan cuma teman di masjid, dia paham apa kebutuhannya Andi Sudirman, apa kebutuhannya Pak Arifin, bagaimana keluarganya, Pak Ngaji bagaimana, apa yang bisa dibantukan, apa yang bisa beliau bantukan. Itu saling memahami. Dan ini tidak disukai oleh setan, diganggu. Terkadang cuma perkara-perkara kecil, karena dia terlalu dekat. Kenapa hampir semua dalil mengatakan sambung? Karena silaturahim ini selalu dan identik akan terputus. Sifatnya gampang sekali terputus. Maka Rasul dan Allah dari beberapa dalil mengatakan sambung, sambung, sambung. Kenapa? Kalau tidak tersambung dia akan terputus. Ketika terputus dia akan terjauh. Ketika terjauh menjadi balik. Maka dijaga. Contoh kecil, ini handphone. Ada berapa ribu nomor di dalamnya. Ada nomor mungkin yang sudah 5 tahun tidak pernah ditelepon. Untuk apa dia ada di handphone? Tak teleponmu. Minimal tanya agar tidak karibata. Alhamdulillah tuamu Pak. Jangan sampai dia sudah mati. Atau jangan sampai dia ganti nomor dan sebagainya. Tidak masalah. Sementara kalau urusan dagang habis ini. Searching. Coba Assalamualaikum agak karibatan di sini. Menggugah orang tapi menyambung. Jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu masyarah habis lebaran, setiap saat, karena silaturahim itu selalu diputus oleh syaitan laknatullah alaih. Oleh karena itu kewajiban kita mengikuti apa yang telah dicanangkan oleh Rasulullah SAW untuk memperlihatkan tanda bukti cinta. Jadi bukan karena keikutan kita kepada Muhammad, tapi tanda bukti cinta kita kepada Allah. Bersinergi, kita meyakini kita cinta kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan ikut kepada Muhammad, ya, itu juga menjadi bagian tidak terpisah, bahwa ketika kita membuktikan cinta kita kepada Allah melalui sunnatullah, apa-apa yang disampaikan oleh Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan memperlihatkan kecintaan itu diantaranya dengan yaghfiru lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa dan dosa. Itu yang paling. Tidak perlu menjadi orang hebat, tapi menjadi orang yang selalu diampuni dosa. Itu menjadi hal yang luar biasa. Kalau kita mawas diri, kita memahami bahwa sifat Allah, salah satu sifatnya adalah Ghafur. Kita sudah tahu sifatnya Allah Maha Pengampun. Minta. Allah senang ketika orang bertaubat. Karena bertaubat bukan cuma semata-mata kewajiban kita, karena memang Allah suka kepada hambanya yang bertaubat. Bisa dikadana puji pengalaman mana tenang itu kau. Seperti itu, menggugah hati dan perasaan kita, mengikuti apa-apa yang betul-betul perlu. Sekarang ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberi warning, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sekarang karena terlalu banyak orang yang hebat, segala sesuatu kebaikan selalu disandarkan kepada Nabi, maka dia nabita, padahal mungkin bukan. Maka Nabi memberi warning. 1450 tahun yang lalu Nabi sudah memiliki mustaqbal ba'id, memiliki pandangan bahwa suatu saat saya pasti akan dijual-jual.
Maka 1450 tahun yang lalu Rasulullah sudah memberikan ungkapannya lewat hadis Bukhari dan Muslim, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hati-hati siapa besok lusa yang berkata kepadamu tentang aku, berdusta kepadamu, iya nalafau nadik kungkap pugau, iya nalafau nadik kungkap pau, falyatabawa maq'adahu minan nar. Allah akan siapkan kursinya nanti di akhir kemudian dari api neraka. Bayangkan 1450 tahun lalu Rasulullah sudah sampaikan. Maka butuh ilmu. Baru-baru juga ya, karena menuntut ilmu baru juga kita tahu bahwa ternyata sekian lama yang dianggap hadis hanya hadis an-nazafatu minal iman, bahkan mungkin sudah pernah diceramahkan maka dan Nabi ternyata bukan hadis. Nah kalau ini diteruskan, falyatabawa maq'adahu minan nar, disiapkan nanti bangkunya dari api neraka, wa na'udzubillah min dzalik. Bayangkan kalau kita tidak berilmu, bahaya. Termasuk ada kalimat tutlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai di negeri Cina. Ada ulama ustadz mengatakan ini hadis Nabi, ternyata bukan hadis Nabi. Nah kalau kita tidak belajar, bagaimana caranya mengetahui? Maka laisa fi Ali bin Abi Thalib mengatakan laisa fi talabil ilmi sinnun yaqifu 'alaiha. Tidak ada istilah umur dalam menuntut ilmu. Insyaallah makasih berprasangka baik, berhusnuzon, Allah akan aturkan ilmu dan kebaikan-kebaikan akan hadir pada diri kita semaksimal mungkin. Karena kita tahu Allah Maha Adil, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Penyayang. Kalau orang dalam sebuah sejarah ada orang yang nyaris tidak memiliki kebaikan, lalu Rasulullah SAW jaminkan dia menjadi ahli surga karena anaknya selalu mendoakan, bagaimana dengan kita? Padahal kemana di syaitan dibanding yang lain, bagaimana mungkin kita tidak bisa masuk surga? Tapi selalu berhusnuzan. Kalau kita berdoa setiap saat, sebelum sholat, setelah sholat, mau makan, mau minum, mau tidur, bangun tidur, mau bekerja, tapi masih ada waktu yang diantaranya, tapi ada yang lebih dahsyat dari doa, yaitu apa? Husnuzan, berprasangka baik apapun kondisi dan keadaan kita, mau senang mau susah, itu adalah bagian tidak terpisah dan cara Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan, kita terima. Kalau kita dirugikan, itu cara Allah Subhanahu wa taala supaya kita paham nanti artinya untung. Kalau kita dijatuhkan, pahami bahwa begitu cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita supaya kita paham artinya bangkit. Sama dengan hati, takdirnya cuma kalau tidak senang susah, kalau tidak susah senang. Ingat, inna ma'al usri yusra, setelah susah pasti ada kemudahan selama kita belajar untuk selalu lapang dada. Semoga kalimat-kalimat yang sedikit dan sederhana ini punya makna luar biasa bagi kami dan bagi kita semua, untuk tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita. Belajar melebarkan sedikit sayap bahwa ilmu itu kayaknya sudah mesti disampaikan, diperingatkan kepada keluarga, tetangga dan kerabat supaya ilmu itu juga bisa berkesinambungan, mereka mendapatkan dari kita-kita. Kelak Allah Subhanahu wa taala menilai bahwa ternyata kita menjadi pohon yang juga berbuah yang bisa diambil manfaatnya bagi orang lain. Hadanallahu wa yakum ajmain wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.